Hai guys, balik lagi sama gue di Cars New Pink. Nah, sekarang ini gue lagi di garasi CNP. Dan untuk khusus video ini, gue akan memberikan salah satu tips pada saat kalian cari mobil bekas, khususnya Mercedes-Benz. Nah, kemarin-kemarin kan gue udah sempat bahas nih ya, kalau misalkan kalian mau cari mobil bekas itu, ya yang kalian harus lihat itu adalah performa mesin, terus lalu transmisi, interior, eksterior. Nah, ini adalah salah satu hal atau komponen yang kalian wajib cek juga, yaitu karat atau keropos di mobil bekas. Nah, sekarang ini yang bakal gua kasih tunjuk contohnya itu ya pasti nggak jauh ya dari Mercy Boxer, Mercy Tiger, dan juga si Mercy W202. Oke, sekarang kita lihat ya contohnya di Mercy Boxer, titik keropos tuh ada di mana aja sih ya. Nah, ini gua ada salah satu contoh di Mercy Boxer. Ini orang juga baru ngambil, tapi sebenarnya sih ini gue masih bisa bilang titik keroposnya tidak sebanyak Mercy Boxer yang kemarin-kemarin udah sempat restorasi di garasi CNP. Nah, contoh yang kalian bisa lihat itu di pintu ya. Kalau di pintu itu biasanya ada di sini nih guys ya. Gue susah nih ngomongnya, harus gue langsung tunjukin di list seperti ini, atau biasanya juga ada di atas sini guys. Jadi sebenarnya kalian tinggal raba aja, oh ini ada, oh ini nggak ada gitu. Terus titik kedua yang paling sering ada titik keropos itu adalah di sini guys, di bagian sini. Nah, kalau ini kan masih mulus nih, gue kasih contoh yang emang udah ada karatnya ya, atau yang udah ada keroposnya di Mercy Boxer. Seperti di sini, nih. Ini juga pernah kejadian di Mercy Boxer gua, dan ini memang karat hidup. Jadi emang harus segera diperbaikin, kalau enggak ya ini bakal terus nyebar nih. Bisa jadi sampai satu section ini bisa karat semua. Untuk bagian pintu lumayan banyak sih ya, gue bisa bilang titik keropos tuh ada di mana aja. Seperti contoh nih, ada di sini. Ya kan, kadang-kadang juga suka muncul di daerah sini gitu. Jadi tergantung dari si pemakai yang lama nyimpen boxernya tuh gimana gitu. Kalau misalkan dia sering nyimpen langsung di bawah sinar matahari, kena hujan, terus kena humidnya tinggi, pasti keroposnya akan lebih banyak dibandingin Mercy Boxer yang disimpan proper di dalam garasi, dan yang pasti nggak kena banjir dan nggak kena berlebihan air lah, seperti itu. Lalu ada beberapa tempat yang kasat mata yang kalian bisa langsung cek ya, seperti di setiap engsel pintu itu biasanya suka ada keropos di Mercy Boxer. Nah, ini gue mau say sorry dulu nih, di belakang gue nih agak berantakan banget karena ini sebenarnya masuk ke bagian pengerokannya di garasi CNP. Nah, terus gue juga mau ngebahas soal keropos di deck. Karena apa? Deck ini memang sebenarnya nggak terlalu kelihatan guys. Kalau misalkan kalian lihat buka karpet gitu ya, karpet dasar. Sebenarnya sekarang itu udah bukan jaminan karena ngelihat, oh udah nggak ada keropos. Padahal sebenarnya mungkin keropos itu ditutupin sama peredam. Karena zaman sekarang mobil-mobil ya khususnya Mercy Boxer ataupun Mercy Tiger. Nah ini sekarang gue kasih contohnya di Mercy Tiger. Itu keroposnya ditutupin sama peredam. Jadi begitu dibuka peredamnya, itu isinya keropos semua, sampai salah satu korban si Mercy Tiger ini harus ngeganti ya kurang lebih sih sebenarnya satu deck ya, tapi ini udah dikerjain sama mekanik gua setengah deck. Ini contohnya nih guys ya. Jadi pada saat mobil ini datang, kelihatannya nggak terlalu banyak keroposnya gitu. Nah, begitu dicek sama mekanik gua, ternyata satu deck ini yang di sebelah kiri, depan, dan belakang itu semuanya keropos gitu. Jadi langsung diganti sama mekanik gua, dan ini pun digantinya memang harus dipotong. Nah, ini adalah salah satu tips juga buat kalian ya. Kalau misalkan kalian menemukan mobil Mercy Boxer ataupun Mercy Tiger ataupun Mercy W202 kelihatannya rapi banget peredamnya, itu jangan terkecoh gitu. Kalian harus ngelihat ngolong ke bawah. Nah, cara ngolongnya kayak gimana? Ya, cara ngolongnya ya kalian memang benar-benar harus jongkok dan kalian harus ngerasain gitu. Kalian harus ngeraba, tangan kalian harus berada di bawah sini. Dan itu nanti kalian bisa ngebedain mana yang keropos dan mana yang memang hanya plain coat-nya yang terkelupas, dan yang memang benar-benar pure masih mulus. Ini kalian bisa ngerasain kok dengan tangan kalian gitu. Nah, ini sekarang gua akan bedain dengan yang si deck sebelah kanan, karena yang sebelah kanan ini kan belum dikerjain sama sekali ya gitu sama mekanik gua.
Nah, ini case-nya si Mercy Tiger yang tadi gue sempat mention yang di sebelah kiri udah diganti semua dengan deck baru. Nah, di deck sebelah kanan ini lagi mau dikerjain sama mekanik gue. Ini kan isinya peredam semua nih guys ya. Jadi memang harus dikletek peredamnya dan nanti kita akan lihat apakah si deck sebelah kanan depan belakang ini kropos. Nah, ini adalah bentuk yang kalian sering lihat kalau misalkan kalian lagi ngambil mobil bekas Mercy Boxer ataupun si Mercy Tiger atau si Mercy W202. Nih kalian lihat ya, bentuknya sih rapi banget gitu. Cuman kalau kalian coba, gue bisa bilang kalian coba raba nih di bawahnya, ini berasa gitu loh. Oh iya, buat kalian nih ya yang lagi cari mobil bekas Mercy Boxer ataupun Mercy Tiger atau Mercy W202, misal kalian menemukan di bagian eksteriornya tuh kayak ada jendol-jendol gitu ya, mungkin kayak kelihatan kayak jerawat yang mau keluar, itu kalian harus perhatiin baik-baik guys ya. Kenapa? Karena gue banyak menemukan kasus begitu itu jendolan kita kerok, hasilnya seperti ini. Jadi memang itu adalah cikal bakal si kropos seperti ini dan juga di atas. Nih. Jadi kalaupun nanti kalian lagi nyari Mercy Boxer atau Mercy Tiger atau Mercy W202 terus si penjual yang ngomong, "Oh, ini enggak kok, ini cuman karena dempulnya naik atau enggak." Gua sih akan ngasih saran kalian jangan terlalu percaya dulu gitu ya dengan omongan mereka. Tapi bukan berarti kalian congkel juga ya di tempat situ karena itu nggak proper banget. Tapi itu udah menjadi hints buat kalian kalau sebenarnya mobil yang kalian cari itu atau mobil yang kalian lihat itu memang sudah ada cikal bakal kroposnya. Dan gue tekanin ya, karena ini mobil tua, udah pasti ada kroposnya kok guys. Tapi lebih baik kalian cari kroposnya yang minim gitu daripada kalian harus ganti body ataupun harus ganti whole deck gitu. Karena gue ada nih contoh terakhir ya, ini adalah akibat dari bukan salah juga sih, orang udah kesemsem banget tapi dia ngeceknya nggak proper banget sampai mengakibatkan dia harus ganti body. Nah, ini contohnya di depan nih guys ya. Ini adalah contoh terakhir yang bakal gue kasih tahu ke kalian. Apa sih yang kalian benar-benar harus perhatiin ya? Nah, ini adalah contoh dimana kalau kalian bisa sampai salah beli Mercy tua. Nah, ini contohnya di Mercy W202 ya. Waktu itu orangnya emang udah suka banget sama mobil ini, akhirnya dia beli, tapi dia nggak ngecek secara proper karatnya ada di mana aja. Hasilnya pada saat datang ke bengkel gue di garasi CNP, waktu itu kita udah sempat ngomong, oke ini kayaknya harus ganti whole deck, tapi ternyata nggak cuma whole deck doang, karena chassisnya udah sampai kena dan juga di body-body lainnya. Akhirnya kita ngasih suggest, lebih baik kalian ganti body baru. Nah, ini adalah body barunya dia nih guys. Jadi tugas gue itu adalah mindahin semua yang ada di body lama ke body baru. Tapi kan itu kan PR juga ya buat kalian. Kalau misalnya kalian mau langsung pakai mobil kalian, ya itu pasti bakal takes time banget gitu. Ini adalah contoh-contoh kroposnya nih guys ya. Ini bisa ada di mana-mana, bisa di sini, di dalam gue udah nggak perlu mention. Nah, kenapa dia bisa sampai keropos seperti ini? Karena sebenarnya mobil ini sudah menjadi korban banjir berkali-kali. Gua sampai ngomong berkali-kali ya. Karena apa? Kalian bisa lihat di sini tuh ada keropos nih. Nah, di sini ada keropos, di ujung sebelah sana keropos, yang dimana ini kan sebenarnya tempat yang seharusnya nggak boleh kena air gitu. Ini udah mau pecah. Jadi gue memang sangat suggest ke orangnya untuk ya lu mendingan cari body baru, nanti kita pindahin aja ya semua yang ada dari body lama ke body baru. Banyak juga nih ya yang nanya sama gua, sebenarnya berapa sih Kak harga untuk lu restorasi keropos gitu ya? Gua nggak bisa bilang nominalnya dari sekian sampai sekian, karena untuk setiap case, setiap mobil, mau itu Mercy Boxer, Mercy Tiger, ataupun Mercy W202, itu berbeda-beda. Ada yang kroposnya cuman kayak di beberapa titik, itu udah pasti harganya tidak semahal kalau kalian harus ganti deck, atau kalian harus ganti sesuatu yang dimana gua harus ngebuka beberapa parts untuk dibenerin kroposnya. Jadi buat kalian yang emang mau benerin kropos, jangan lupa untuk dibawa mobilnya dan langsung dicek ke bengkel-bengkel kalian. Ada satu section lagi yang dimana kalian harus perhatikan pada saat kalian beli Mercy Boxer, Mercy Tiger, ataupun Mercy W202.
yaitu bagian bagasi. Karena apa? Bagian bagasi itu adalah bagian yang paling jarang diperiksa. Untuk beberapa si mobil yang tadi gue mention ya, ini suka kropos di bagian sini guys, kropos bagian sini, di bagian sini. Bahkan kalau untuk Mercy Boxer itu suka kropos di bagian sini gitu. Jadi kalian bener-bener harus perhatiin, karena ini impact-nya lumayan ya. Impact-nya, kenapa gue bilang impact-nya lumayan? Ini kroposnya menjalarnya cepat dan itu air bisa masuk ke dalam bagasi. Kalau air bisa masuk ke dalam bagasi, otomatis yang di sebelah sini kropos, yang di bawah sini pun juga pasti akan kropos gitu. Nah, ini adalah tips gua untuk nyari Mercy Boxer, Mercy Tiger ataupun Mercy W202 untuk si kroposnya gitu. Jadi buat kalian yang lagi nyari, jangan lupa buat kalian untuk ngecek kroposnya ada di mana aja, dan jangan lupa juga mau nggak mau emang harus nolong untuk cek decknya. Mau nggak mau memang harus agak teliti untuk melihat pintu-pintunya, dan juga untuk di bagian pointing-pointing yang tadi gue sempat sebutin gitu. Buat kalian yang emang udah punya Mercy Boxer dan mau merestorasi si Mercy Boxer kalian ataupun Mercy Tiger atau Mercy W202 kalian, ingat ya, kalian itu harus cari bengkel restorasi yang memang proper dan emang cukup mengerti nut-nutnya itu seperti gimana ngebentuknya, platnya apa yang harus dipakai. Kalian benar-benar harus concern di situ. Itu aja sih tips dari gue. Sampai ketemu di video gue yang lain. Ciao!